Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For your information, jadi anggota boyband itu nggak boleh galau. Kalau galau pas perkenalan personil bisa kacau. Hai, aku Gading, aku Martin, aku Rapopo. Gara-gara musik boyband, banyak anak muda sekarang, remaja masa kini, lebih menyukai boyband daripada musik asal Indonesia. Contohnya dangdut nih. Banyak orang malu itu suka sama dangdut. Padahal dangdut menurut gue itu adalah musik yang keren, musik yang merakyat, dapat dinikmati dari semua kalangan. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Bahkan dangdut sudah merambah mancanegara. Bodoh, keren banget ya. Dangdut sampai Amerika. Dangdut sampai Amerika. Itu gimana? Kalau di Indonesia ada trio Macan, di Amerika mungkin ada trio Tiger. Singlenya bukan Iwa PY, tapi Cracker Fish. Kan enak gitu ya. Ntar si lagu Cracker Fish dinyanyiin. Cracker Fish, rice with popcorn, open little jaws. Gak cuma sampai Amerika, dangdut bahkan sampai Jepang. Buset dah, sampai Jepang. Ini kalau dalam musik pop di Jepang ada AKB48 dan ada sister grupnya di Indonesia namanya JKT48. Ini kalau dangdut kebalikannya. Di Indonesia ada Soneta Group, di Jepang mungkin ada brother grupnya namanya Sayonara Group. Nyanyiin lagu Soneta dalam bahasa Jepang. Oyasumi Manohara. Ganbate Uchiha Sasuke Aita kata Nobita Doraemon. Dan gue bener itu gue dari Brebes tapi gue lama bermukim di Cikarang. Ikut orang tua gue merantau. Dan di Cikarang ini susah buat menjadi gaul. Beruntunglah kalian warga Jakarta. Pengen gaul gampang, tinggal pergi ke mall, shopping, nongkrong, foto-foto di toilet. Udah jadi gaul. Lah gua di Cikarang susah. Gua pergi ke mall, baru naik eskalator udah mabok. Pulang-pulang dikerokin, masuk angin. Udah gitu di Cikarang cuma ada bioskop 1. Jakarta mah banyak, filmnya keren-keren lagi. Ada Iron Man, Superman, Mas Cemen. Itu film gua tuh ya nanti di Indosiar. Doain aja lah ya. Gua jadi siluman ikan sepat. Lah di Cikarang mah bioskop cuma 1. Udah begitu filmnya film jadul lagi ya kan. Cuma Misteri Gunung Merapi. Mentok-mentok Prabu Anglingdarma. Itu juga versi 3GP. Masih pecah-pecah. Elah. Dan sebagai warga Cikarang yang berintegritas tinggi, gue pernah itu diajakin ikut audisi. Jadi abang empok lah ya. Abang empok, tapi gue tolak lah. Gue sadar diri lah ya. Muka gue gak cocok jadi abang empok. Gue lebih cocok jadi abang-abangan. Yang suka ngolekin bocah SD itu. Buat beli Tamagotchi. Tapi kalian tahu Cikarang gak sih? Kagak. Jadi nih dalam susunan tata surya itu Cikarang itu deket-deket Merkurius lah ya. Buset dah kalau kemarin kalian ngebully Bekasi katanya Bekasi panas. Cikarang lebih panas. Jadi kalau warga Cikarang itu kalau ngejemur bajunya dipakein body lotion. Biar kagak gosong. Jadi buat lu pada nih yang pengen study tour ke Cikarang, siapin aja lah body lotion 1 galon. Dan Cikarang ini terkenal sebagai kota buruh, kota pabrik. Ini yang menyebabkan Cikarang itu seringkali demo, apalagi ketika Hari Buruh Sedunia. Hari Buruh Sedunia. Kalau ada Hari Buruh Sedunia, mungkin ada Hari Buruh Seakhirat. Pocong demo, kuntilanak bakar ban, tuyul nyari Mbak Yul. Udah lama gak syuting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam guys. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sebagai stand up comedian, saya diundang ke sana kemari. Saya jadi tahu luasnya Indonesia. Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, bukan dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati itu antara aku dan kamu. KPI. Buat saya KPI itu seperti KPI dan TV itu seperti guru dan murid. Tugasnya mengawasi. Jadi kalau ada program yang kurang mendidik, mendapatkan teguran. Program yang baik mendapatkan penghargaan. Cie KPI. Kalau tidak ada KPI, infotainment hanya memberikan sekedar sensasi tanpa edukasi. KPI gokil. Kalau infotainment tidak ada KPI, itu beritanya jadi ngawur dan tanpa dasar. Misalkan Rina Nose terlibat cinta segitiga dengan sopir truk. Itu merusak nama baik dan reputasi sang sopir truk. Ada infotainment yang dulu itu membuat saya heran. Isinya meliput artis. Aduh, gue capek banget nih pemirsa. Gue sekarang udah sampai rumah, gue capek baru selesai syuting. Saya itu orang desa ya. Saya penonton, jadi penonton saya mikir, syuting gitu aja capek. Nyangkul sawah 1 hektar loh capek. Tapi sekarang saya jadi tahu, karena saya sering syuting. Syuting. Iklan yang durasinya pendek aja capek. Rolling action, saya ngomong, lighting salah. Lighting bener, sound systemnya salah. Semuanya bener, saya jadi salah. Salah lokasi syuting. Sekarang setelah saya disiarkan, itu tidak memudahkan saya untuk meminang pasangan saya. Karena saya tidak disetujui sama bapaknya karena adanya perbedaan. So sweet. Kalau saya yakin semoga bapaknya melihat sekarang. Saya mau main lagu buat bapaknya. Only will run away to another guy. Ditepui dikira konser. Saya jadi ngulang lagi kan. Only will run away to another guy. Let's say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, Neng Tunjungan. Tapi saya lihat sekarang dia sudah punya pacar. Oh, rakyat Indonesia itu makmur dan kaya-kaya. Kalau dilihat di pet, semua statusnya keren-keren. At Hotel Hilton, breakfast, and then swimming.
Mereka nggak pernah ngupload kehidupan sehari-harinya at home, ganti LPG, nyires brambang, marut kambil. Sosial media itu selalu berkembang kayak game. Dulu tuh orang itu main Angry Bird, kemudian rame-rame download Flappy Bird. Flappy Bird itu game ngetop yang didownload oleh 10 juta orang. Artinya 10 juta orang mainan burung yang bukan burungnya sendiri. Flappy Bird itu burung gampangan, disentuh dikit naik. Entah kenapa akhirnya game itu dilarang. Akhirnya orang kembali lagi ke Angry Bird. Waktu download error, ada tulisannya piye cek penak zamanku toh. Saya kayak Dek Fatin, Afgan, enggak Dek Afgan, Mas Judika, itu orang-orang yang dibesarkan dari TV. Saya juga, sampai akhirnya saya diundang di kampus Sydney. Tapi saya nggak mau tinggal di sana. Di sana itu orangnya cuek-cuek, jalan hilir mudik, bule gitu saya sapa diam aja. Pak Le arep neng ndi? Diam aja. Tapi beda, saya amati itu kebudayaan di Sydney dan Indonesia itu berbeda. Di sana ya ada public space gitu, tempat anak-anak nongkrong, isinya itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ada public space, cewek, cowok, pohon. Di Sydney cewek, cowok, pohon, mereka membaca. Kalau di Indonesia cewek, cowok, pohon, mereka membaca juga. Membaca situasi. Lengah dikit ciuman sama pohon. Terima kasih, saya Duduk Mulyanto. Kita sambut pembawa acara malam hari ini, Dek Rina Nose, Irfan Hakim, dan Andika Pratama.